Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Dung Edukasi. Salam pendidikan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang suatu materi yang berkaitan dengan perjuangan melawan penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia. Burung beo burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelumnya mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita pelajari pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Penjajahan Belanda di Indonesia. Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Rombongan Belanda pertama kali datang ke wilayah Indonesia di Banten pada 27 Juni 1596. Dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Awal kedatangan Belanda ke Indonesia tidak diterima oleh masyarakat Banten karena Belanda ingin memonopoli perdagangan. Lahirnya POC, Pyrenees Oost-Indisch Company atau POC, yang dalam bahasa Indonesia artinya Persatuan Dagang Hindia Timur. Dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Banten. Pada awal abad ke-19, POC mengalami kebangkrutan. Hal ini karena adanya korupsi yang banyak di antara pegawai, lalu banyak membiayai perang Belanda. Sistem kerja paksa dan penarikan pajak. Kerja paksa. Untuk membentuk pertahanan dari serangan Inggris, Herman Willem Daendels memerintahkan pembangunan jalan raya dari Anyer, Banten hingga Penarukan, Jawa Timur. Hal ini dilakukan supaya cepat selesai. Ia memerintahkan sistem kerja rodi atau kerja paksa tanpa upah kepada rakyat Indonesia. Sehingga pada masa ini banyak rakyat Indonesia yang menderita dan mati kelaparan. Tanam paksa, kultur stelsel. Gubernur Jenderal Van den Bosch memerintahkan rakyat untuk menanam tanaman yang laku di pasar internasional seperti teh, kopi, tebu, dan tembakau dengan harga yang ditetapkan Belanda. Tujuannya untuk mengisi kas negara yang habis akibat perang. Perjuangan dalam mengusir penjajah Belanda. Perjuangan rakyat Aceh. Rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya dalam perjuangannya mengusir penjajah Belanda. Taktik perang gerilya yaitu sebuah taktik yang menyerang kemudian masuk ke hutan agar tidak mudah ditangkap. Namun Belanda membentuk pasukan anti-gerilya bernama Marsose dan berhasil menundukkan rakyat Aceh. Perjuangan rakyat Sumatera Utara. Perjuangan rakyat Sumatera Utara dipimpin oleh Raja Tapanuli, yaitu Sisingamangaraja XII. Belanda di bawah pimpinan Kapten Hans Christoffel menyerang Pakpak. Akibatnya Sisingamangaraja XII gugur. Perjuangan rakyat Sumatera Utara. Belanda menjalankan politik adu domba terhadap kaum adat dan kaum padri di daerah Minangkabau. Tuanku Imam Bonjol berhasil ditangkap dan diasingkan ke daerah lain. Tuanku Imam Bonjol meninggal di daerah pengasingan di Manado. Perjuangan rakyat Jawa. Perang terjadi karena Belanda ingin membangun rel kereta api dan memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro
tanpa izin. Hal ini membuat Pangeran Diponegoro marah. Dalam memimpin pasukan, Pangeran Diponegoro dibantu oleh Kiai Modojo dan Sentot Prawiro Dirjo. Namun Belanda berpura-pura mengajak Pangeran Diponegoro untuk berunding, dan Belanda menangkap Pangeran Diponegoro, serta Belanda mengasingkan Pangeran Diponegoro dan akhirnya meninggal di Makassar. Perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Perlawanan rakyat di bawah pimpinan Pangeran Antasari terjadi karena Belanda berusaha menguasai kerajaan Banjar dan memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan. Perjuangan rakyat Maluku. Belanda melalui Pandenberg memaksa rakyat Maluku untuk kerja rodi dan menjadi tentara Belanda di Pulau Jawa. Rakyat Maluku di bawah pimpinan Thomas Matulesi atau Patimura menyerang Belanda di benteng Dorset, namun akhirnya Patimura berhasil ditangkap Belanda. Perjuangan para tokoh dalam mengusir penjajahan Belanda di Indonesia. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai tokoh pendiri sekolah perguruan taman siswa. Hari lahirnya tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Raden Ajeng Kartini merupakan tokoh persamaan hak atau emansipasi wanita. Raden Ajeng Kartini juga mendirikan sekolah dan menulis buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Dewi Sartika merupakan tokoh yang ingin memajukan kaum wanita. Dewi Sartika mendirikan sekolah keutamaan istri. Muhammad Husni Tamrin. Muhammad Husni Tamrin berjuang untuk memajukan masyarakat Betawi. Edward Dois Dekker atau Multatuli merupakan seorang penulis buku yang berjudul Mark Hefler. Buku tersebut menceritakan penderitaan bangsa Indonesia akibat kebijakan tanam paksa yang dilakukan oleh Belanda. Haji Samanhudi mendirikan organisasi yang bertujuan untuk memajukan ekonomi para pedagang. Organisasi Pergerakan Nasional. Organisasi Pergerakan Nasional bertujuan untuk mengusir penjajahan di Organisasi Pergerakan Nasional bertujuan untuk mengusir penjajahan Belanda di Indonesia tanpa kekerasan. Berikut beberapa organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo dipimpin oleh Sutomo. Serikat Dagang Islam dipimpin oleh Haji Samanhudi. Muhammadiyah dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Indis Partit didirikan oleh Dois Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Cipto Mangunkusumo. Perhimpunan Indonesia didirikan oleh Muhammad Hatta. Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Peristiwa Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda 1 dilakukan tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926 di Jakarta. Kemudian, Kongres Pemuda 2 dilakukan tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta dan menghasilkan Sumpah Pemuda. Berikut merupakan isi dari Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2.
Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Penjajahan Jepang di Indonesia. Kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Ada beberapa cara yang dilakukan bangsa Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Pertama, Jepang mengizinkan pengibaran bendera merah putih. Kedua, Jepang mengizinkan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, Jepang memperbolehkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Hal ini dilakukan agar Jepang dapat menguasai kekayaan alam di Indonesia. Kemudian, agar rakyat Indonesia dapat membantu Jepang dalam melawan sekutu. Beberapa hal yang dilakukan Jepang selama di Indonesia diantaranya merampas seluruh hasil bumi Indonesia, memerintahkan melakukan kerja paksa atau remusa, mengirim rakyat Indonesia ke luar negeri sebagai tenaga kerja perkebunan. Perhatikan gambar berikut. Ini merupakan salah satu bentuk peninggalan dari masa penjajahan Jepang di Indonesia, yaitu lubang Jepang di Bukit Tinggi. Dibangun sebagai tempat berlindung para tentara Jepang saat perang. Organisasi bentukan Jepang diantaranya Gerakan 3A yang dipimpin oleh Samsudin, Putra, Pusat Tenaga Rakyat yang dipimpin oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Mansur. Jawa Hokokai atau Perhimpunan Kebaktian Rakyat Jawa, dipimpin langsung oleh pemerintah militer Jepang. Heiho, pembantu prajurit Jepang, dipimpin oleh Jepang. Peta, pembela tanah air, dibentuk atas usul Gatot Mangkupraja kepada Letjen Kumalachi Horada. Perlawanan rakyat terhadap penjajahan Jepang di Indonesia, diantaranya perlawanan rakyat Aceh di Chot Tieng yang dipimpin oleh Teuku Abdul Jalil. Selanjutnya perlawanan rakyat di Tasikmalaya di bawah pimpinan Zainal Mustafa, dan perlawanan tentara peta di Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi. Kuis Sumayasa Dum Edukasi. Tuliskan pendapatmu mengenai peristiwa penjajahan dan bagaimana upaya kita dalam mempertahankan kemerdekaan saat ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan share. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.